Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke lur, di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang aji-aji kadigdayan kanuragan, tentang sedulur papat, juga tentang jati diri manusia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang jati diri manusia dan hidup itu apa. Jadi begini lur, seperti yang kita tahu bahwa di video saya yang sebelumnya bahwa hawa nafsu itu tercipta dari 4 unsur elemen alam. 4 unsur elemen alam itu diantaranya tanah atau bumi, api, angin, dan air. Lah, keempat unsur elemen alam tersebut menyatu menjadi satu, menjadi bahan pembuatan tubuh kita. Jadi 4 unsur elemen alam itu bukan tanah api yang seperti kita bayangkan, tapi itu lebih ke esensi atau energi. Itu lebih ke bukan dalam bentuk fisik tanah yang seperti itu, tapi itu lebih ke esensi daripada tanah, inti daripada tanah, atau saripati daripada tanah, saripati daripada api, saripati daripada angin, dan saripati daripada air. Lah, untuk diri manusia itu sendiri, yang disebut manusia itu sendiri adalah kesadaran murni. Jadi ketika kita hilang kesadaran, atau mungkin kita kalau saat kita marah dan kita lupa, saking marahnya kita, akhirnya kita berbuat hal-hal yang di luar kendali kita. Itu kan namanya kita nggak sadar, kita kesetanan. Dan saat itu kita nggak sadar, maka ketika kita nggak sadar, maka saat itulah jati diri manusia itu hilang. Dan yang terlihat, yang terwujud itu jati diri daripada hawa nafsu, daripada amarah. Itu akan terlihat mengerikan loh, karena memang mereka itu punya sifat hewani, makhluk. Mereka punya sifat setan. Jadi ketika kita menjadi, badan kita menjadi perwujudan daripada mereka, perwujudan daripada setan, yuk terlihat serem, ngeri. Karena apa? Kita nggak segan-segan mukul orang, bahkan membunuh orang pun bisa saat itu. Karena apa? Manusia saat itu sudah hilang dari tubuh tersebut. Karena seperti yang kita tahu, manusia itu kesadaran. Berarti ketika manusia itu terbawa emosi sampai dia lupa diri, berarti kan dia tidak sadar, dia sudah nggak memiliki kesadaran. Tubuhnya sepenuhnya dipenuhi oleh emosi, oleh saudara 4 itu. Lah, ketika manusia di dunia ini kok sering menuruti hawa nafsunya, sering menuruti saudara 4-nya, itu nanti ketika dia berpulang kepada Allah, kepada Tuhan, ketika dia meninggal, itu yang 4 itu akan ikut. Yang 4 nggak mau ditinggal. Jadi harusnya kita jadi raja di dalam tubuh kita sendiri, itu malah kita menjadi pengikut. Karena kita semasa kita hidup itu kita menuruti perintah daripada hawa nafsu. Hawa nafsu pengen marah, padahal kita sadar, oh iya jangan marah, tapi pada kenyataannya kita kalah dan kita nurutin marahnya. Hawa nafsu pengen berbuat curang, korupsi, dan sebagainya. Kita sadar bahwa apa yang diinginkan hawa nafsu itu salah, tapi terkadang kita nggak kuat dan akhirnya melakukannya juga. Jadi kita jadi budak hawa nafsu. Kita nggak bisa memerdekakan tubuh kita dari hawa nafsu. Seperti saya pernah mendengar kata-kata dari Bung Karno bahwa Indonesia tidak akan sepenuhnya benar-benar merdeka ketika rakyat Indonesia tidak bisa merdeka dari diri mereka masing-masing. Itu suatu
kalimat tapi maknanya dalam loh. Kalau saya artikan itu seperti halnya kita manusia tidak akan pernah benar-benar merdeka dan menjadi manusia seutuhnya ketika kita tidak bisa memerdekakan diri kita, memerdekakan tubuh kita dari apa? Dari hawa nafsu kita sendiri. Selama kita masih terperangkap dan menuruti hawa nafsu itu, maka selama itu kita masih terjajah, belum merdeka. Dan yang lebih fatalnya lagi, semua itu akan terbawa ketika kita meninggal. Jadi apa yang terjadi di dunia ini itu akan terbawa sampai ke alam sana, ke alam akhirat sana. Jadi ketika kita kalau misalkan di dunia ini kok seringnya marah-marah, berarti kita kan ikut hawa api. Sedulur kita yang kedua, api, amarah. Senangnya fitnah, senang berantem, marah-marah nggak jelas. Itu berarti kita kan terpengaruh, kita sebagai kesadaran itu kita nggak bisa menjaga kesadaran kita dan kita terpengaruh oleh amarah. Ketika besok kita mati di alam sana, itu kita nggak bisa lepas dari amarah itu. Jadi kita masih menempati wujud daripada sukma amarah. Lah wujudnya apa? Wujudnya ya sama seperti kita ini, yang sekarang ini. Wujudnya sama seperti ketika kita masih hidup. Lah, kita perlu tahu lur. Jadi kita sebelum masuk ke dalam jasad janin yang dikandung ibu, itu kita apa? Kita itu berbentuk apa? Kita berwujud apa? Kita perlu tahu itu dulu. Jadi asal muasal kita itu apa? Sebelum adanya jasad, sebelum terbentuknya jasad di dalam rahim sang ibu, kita itu berbentuk apa saat itu? Saya pernah mendengar kutipan ayat dari surat apa, saya lupa karena saya nggak terlalu memahami isi Al-Quran ya lur. Saya mohon maaf kalau misalkan saya salah. Jadi saya pernah membaca seperti ini, pernah dengar seperti ini dari orang, bahwasanya ruh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Sinebut Nur Muhammad. Bahwasanya roh manusia itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan dan disebut Nur Muhammad. Berarti nama percikan kecil itu diberi nama Nur Muhammad. Lah, itu sudah cukup menerangkan, menegaskan wujud kita itu apa saat itu, saat kita belum masuk ke dalam jasad, ke dalam tubuh seorang bayi. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya kita itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Lah kalau ingin lebih jelasnya, dalam ayat tersebut dikatakan kita tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Lah kalau kita ingin tahu kita itu apa, berwujud apa, berbentuk apa, maka kita harus tahu Tuhan itu sendiri berbentuk apa, berwujud apa. Karena di situ dikatakan apa? Ruh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti diibaratkan Tuhan itu cahaya yang maha besar, dan kita adalah bagian kecil daripada cahaya Tuhan itu. Kita itu bagian kecilnya. Walaupun bagian kecil daripada cahaya Tuhan itu, berarti kan wujud kita sama seperti Tuhan itu, karena kita adalah bagian kecil daripada dirinya. Roh itu bagian kecil daripada dirinya, daripada cahaya Tuhan. Kalau Tuhan berbentuk cahaya, berarti kita otomatis berbentuk cahaya. Kalau Tuhan berbentuk dat, ya kita otomatis berbentuk dat. Hanya kita kapasitasnya kecil karena hanya percikannya. Tapi yang perlu kita ketahui, percikan kecil daripada yang maha besar ini loh. Terkadang kita melihat, memaknai
kata kecil itu sekecil itu hanya masuk ke tubuh kita, padahal kita itu di mata Tuhan itu hanya sebutir debu, bahkan lebih kecil daripada sebutir debu. Berarti percikan kecil itu sangat kecil sekali. Terkadang kita memaknai percikan kecil itu semacam itu. Kita nggak bisa membandingkan antara yang besar. Kalau yang besar percikan kecilnya itu segitu, lah ini yang maha besar. Coba kalian bisa nangkep nggak maksud omongan saya? Ini percikan kecil daripada yang maha besar. Tidak ada yang melebihi kebesarannya daripada kebesaran Tuhan. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat besar. Coba dibayangkan percikan kecilnya itu seberapa. Percikan kecil itu seberapa coba? Kalau percikan kecil itu berasal dari percikannya Sang Maha Besar. Apa mungkin percikan kecil itu kok sekecil itu hingga masuk ke tubuh manusia? Itu yang perlu jadi catatan. Berarti roh manusia itu sebenarnya nggak sekecil itu, tapi itu akan saya bahas nanti di video berikutnya. Sekarang saya akan fokus ke Nur Muhammad, roh manusia itu sendiri. Lah, Nur Muhammad itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti sebelum kita menempati jasad, sebelum kita menempati wujud dari seorang bayi, dari janin yang dikandung ibu, itu kita kan wujudnya wujudnya cahaya, percikan kecil daripada cahaya Tuhan. Berarti alias saat itu kita nggak punya wujud karena cahaya. Jadi cahaya itu jangan kita gambarkan seperti misalkan kita melihat matahari itu cahaya, kita melihat lampu itu cahaya. Bukan itu. Kalau matahari dan lampu itu sumber cahaya. Matahari bisa warnanya kuning, bisa warnanya putih. Lampu pun sama bisa. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Kalau itu sumber cahaya, yang kita lihat itu sumber cahaya, tapi bukan cahayanya. Kalau sumber cahaya bisa berwarna apapun, tapi kalau cahaya itu sendiri warnanya itu satu lur, tidak berubah. Entah itu dari mobil, entah itu dari apa itu hanya ada satu toh, tidak berwarna-warni. Kalau sumbernya memang berwarna-warni, tapi kalau cahaya itu tidak berwarna-warni. Nah, cahaya itu wujudnya apa? Cahaya itu apa sebenarnya? Jadi cahaya itu ketika lampu menyala, dia memancarkan cahaya. Lah cahaya itu yang menyebar, bukan sumbernya, bukan sumber daripada cahaya itu, bukan lampu itu. Yang namanya cahaya itu yang menyebar. Cahaya itu yang menyebar di seluruh ruangan itu loh. Lah, bentuk daripada cahaya itu apa lur? Bening, jernih. Bentuknya bening, jernih, tidak berwarna. Kenapa kok saya katakan tidak berwarna dan itu bening? Iya, karena apa? Ketika saya menatap ke depan, saya akan melihat tembok di depan saya. Saya akan melihat kursi. Saya akan melihat apapun di depan saya. Itu menandakan cahaya yang ada di sekitar kita. Cahaya itu kan full, ada di ruangan, full. Di mana-mana ada cahaya. Kalau misalkan kok cahaya itu berwarna kuning, mungkin kita nggak bisa melihat di sebalik cahaya itu karena ketutupan cahaya. Karena cahaya itu berwarna kuning, karena cahaya itu berwarna merah. Hingga kita tidak bisa menembus cahaya tersebut. Hingga apa yang ada di depan kita pastinya tidak terlihat kalau cahaya punya warna. Tapi pada kenyataannya cahaya itu tidak punya warna. Yang punya warna itu sumber cahayanya. Tapi kalau cahaya itu nggak punya warna, dia sifatnya jernih, bening. Maka ketika kita menatap ke depan, apapun yang ada di depan kita, di sebalik cahaya itu maka akan terlihat. Kita akan menembus cahaya itu. Hingga mata kita tertambat pada objek yang ada di depan kita. Akhirnya kita bisa melihat sekeliling kita. Seperti itu loh. Jadi cahaya itu sifatnya jernih.
Berarti kalau demikian, Nur Muhammad yang disebut Nur Muhammad itu berarti apa? Sebuah kejernihan yang tidak ada bentuk, tidak ada wujud, tak berbau, tak berupa, tak berwarna. Itulah ruh manusia, Lur. Berarti alias tidak ada apa-apa, kosong. Ruh manusia itu sifatnya benar-benar netral, benar-benar suci. Coba bisa bisa dibayangkan, ruh manusia itu jernih, bening. Kalau selama ini kita menganggap bahwa ruh itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam jasad kita, terus akhirnya menghidupi jasad kita, oke, itu benar, nggak ada yang salah. Semua pengetahuan di dunia ini tuh nggak ada yang salah. Hanya kita yang kurang mencermati satu persatu pengetahuan itu, karena dibalik perbedaan itu tersimpan kesempurnaan. 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 ya jangan ditinggal, karena yang 4 itu sehat. Setelah sehat barulah bisa sempurna. Tapi ketika yang 4 enggak kita makan, yang 4 kok kita tinggal, kita hanya mengambil yang sempurna, maka kita nggak sehat. Badan kita nggak sehat, pikiran kita nggak sehat. Kita berilmu tapi nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Ya terkadang kita menentang logika kita, menentang nalar kita, menentang semuanya, karena itu menandakan kita nggak sehat. Tapi kalau 4 sehat 5 sempurna, yang 4 ya tetap kita pelajari, kita ketahui dan disempurnakan dengan yang 1. Jadinya 4 sehat 5 sempurna. Pengetahuan kita sehat dan sempurna pada akhirnya. Oke, kita kembali kepada ruh manusia. Jadi kesimpulannya, ruh manusia Nur Muhammad itu bersifat bening, jernih. Ketika kita mati meninggalkan jasad, maka seharusnya kita berasal dari kejernihan, kita akan kembali kepada kejernihan pula. Kita berasal dari dat, maka kita harus kembali ke dat pula. Jadi ketika kita kembali dengan membawa wujud, ya otomatis kita nggak bakalan bertemu dengan dat, nggak bakalan bisa kembali ke sisi dat, ke sisi cahaya, karena kita masih membawa wujud fisik. Wujud fisik itu berapot dari dunia, alias apa? Kita belum meninggal dunia, belum meninggalkan dunia, masih ada di lingkup dunia dan masih membawa perabot dari dunia berbentuk badan fisik. Dan ketika kita masih membawa badan fisik, maka otomatis kita masih bisa tersentuh, kita masih bisa merasakan sakit, karena di dalam badan fisik itu masih ada hawa nafsu, masih ada keinginan, masih ada harapan, masih ada kesedihan. Di situ kita sebagai hidup, kita sebagai jati diri, kita sebagai kesadaran itu terperangkap di dalamnya. Akhirnya kita menghidupi hawa nafsu, menghidupi sukma, dan yang memiliki bentuk fisik itu adalah sukma. Nah, ketika kita terperangkap di dalam wujud sukma, maka otomatis benarlah di dalam Al-Quran adanya siksa kubur. Kita tersiksa di dalam kuburan, Lur. Jadi yang disiksa itu bukan badan fisiknya, badan fisik sudah ditinggal, tapi yang disiksa badan halus, yaitu sukma kita. Kenapa sukma kita bisa hidup? Karena kita ada di dalamnya, karena kita sebagai esensi hidup, energi hidup, dan kesadaran masih ada di dalamnya, menghidupi badan halus tersebut. Dan di situ akan kita jumpai surga dan neraka. Semua orang pasti masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian diangkatlah ke surga. Maksud daripada surga dan neraka di situ apa? Neraka itu tempat penghukuman, penyiksaan, sedang surga adalah tempat kebahagiaan. Kalau masih ada penghukuman, kalau masih ada penderitaan, rasa sakit, ataupun rasa senang, bahagia, itu bertanda masih ada nafsu, masih ada kehendak, masih ada keinginan, masih ada rasa. Maka itu menandakan bahwa kita belum benar-benar berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah kembali ke Allah, asal dari cahaya kembali ke cahaya.
kita itu belum menjadi ruh. Kalau kita sudah menjadi ruh berbentuk cahaya, yang mau nyentuh siapa? Apakah api bisa membakar kita? Atau mungkin tajamnya mata pedang itu bisa menyayat kita? Wong kita sudah berbentuk cahaya, wong kita berbentuk zat. Kita nggak punya raga, kita nggak punya bentukan raga, kita nggak punya rasa, kita nggak punya hawa nafsu, nggak punya keinginan, nggak punya rasa. Tapi kalau kita mengalami kematian yang demikian, yang masih membawa badan fisik, masih membawa bentuk fisik, itu kita masih bisa tersentuh lahat, tersentuh panasnya api neraka, dan tersentuh kenikmatan surga. Karena apa? Kita masih punya hawa nafsu, kita masih punya rasa, kita masih bisa sakit. Begitulah kira-kira loh. Semoga apa yang saya terangkan kali ini kalian bisa mencernanya dan dimaknai dengan bijak. Jadi bukan saya menyalahkan sesuatu atau pelajaran pengetahuan dari yang lain, enggak. Ini saya hanya berusaha memberi referensi agar kalian bisa membandingkan, agar nalar kalian bisa bekerja, berpikir. Dan pada intinya semua pengetahuan itu benar, karena semua pengetahuan itu ada maksud dan tujuannya tersendiri. Hanya terkadang kita yang tidak tahu maksud dan tujuan daripada pengetahuan yang kita miliki, yang kita anut. Intinya innalillahi wa innalillahi roji'un. Dalam cerita saya ini itu dari Allah kembali ke Allah. Segala sesuatu yang dari Allah akan kembali ke Allah. Jika kita tadinya berasal dari percikan kecil cahaya Tuhan, maka ketika kita mati harusnya kita kembali kepada percikan kecil cahaya Tuhan itu dan menyatu kepada zat Tuhan yang maha besar. Orang sering mengatakan kita duduk di sisi Allah, bersama Allah, bukan bersama yang lain, hanya Allah yang bersama kita. Karena kita kembali kepada Allah, hanya kembali kepada Allah, tidak kembali kemanapun dan kepada siapapun. Kita kembali benar-benar real kepada Allah. Asal daripada Allah kembali ke Allah, asal dari cahaya kembali ke cahaya, menyatu dengan Allah yang maha besar. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk Nur Muhammad yang lebih dalam, penjelasan Nur Muhammad yang lebih dalam dan Allah itu sendiri. Mungkin nanti saya akan bahas di kesempatan berikutnya, di video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi referensi dan pengetahuan buat kalian. Buang yang menurut kalian tidak baik dan salah, ambil yang menurut kalian bermanfaat. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.